Halo semua, kembali lagi di Pos Bakum, podcast bicara hukum. Masih bersama saya Eldi. Di podcast kali ini saya akan bicara hukum mengenai perceraian dalam hal bagaimana mengurus sendiri proses perceraian di pengadilan. Sebelumnya harus kita pahami dulu bahwa perceraian adalah suatu proses berakhirnya perkawinan atau putusnya ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan perkawinan yang sah menurut hukum. Jadi perkawinan itu harus sah menurut hukum dulu baru bisa bicara perceraian. Jangan sampai hanya sekedar hidup bersama, berapapun lamanya, bahkan punya anak sekalipun. Kalau hubungan itu tanpa ikatan perkawinan yang sah, tentu tidak dapat dilakukan perceraian di pengadilan. Itu dasarnya ada perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan undang-undang perkawinan, yaitu menikah sesuai agama masing-masing dan dicatatkan. Kalau yang beragama Islam, pencatatannya di kantor urusan agama. Kalau yang selain Islam itu dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran umum proses perceraian ini. Saya membaginya menjadi dua hal. Kalau perceraian di pengadilan agama itu untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. Kalau proses perceraian di pengadilan negeri itu untuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama selain Islam. Jadi proses perceraiannya di pengadilan negeri. Khusus untuk mengurus perceraian di pengadilan agama, apabila pengajuan cerainya dari istri, maka itu disebut gugatan cerai. Bila inisiatif cerai atau yang mengajukan perkara cerai adalah suami, maka perkara disebut permohonan cerai talak. Perbedaan keduanya yaitu kalau gugatan istri, bila dikabulkan hakim nantinya, putusannya langsung dinyatakan jatuhlah talak oleh si suami. Artinya sejak putusan itu dibacakan dan berkekuatan hukum itu setelah lewat 14 hari tidak ada keberatan, banding dan sebagainya dari pihak suami misalnya, maka putusan itu langsung final, sudah terjadi perceraian baik menurut agama maupun menurut hukum. Jadi sah terjadi perceraian. Tetapi kalau pengajuan cerai oleh suami di pengadilan agama, maka putusannya nanti hakim hanya memberikan izin kepada si suami untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya. Jadi putusan terhadap permohonan ikrar talak oleh si suami ini bukan putusan cerai, tapi putusannya hakim memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak terhadap istri. Karena terjadinya perceraian di pengadilan agama jika inisiatif datang dari suami, itu baru sah secara hukum bila si suami sudah mengikrarkan talak di hadapan sidang pengadilan agama. Dan agenda mengikrarkan talak ini ditetapkan oleh hakim setelah putusan itu berkekuatan hukum. Jadi setelah 14 hari tidak ada upaya hukum dari pihak istri, akan diagendakan oleh pengadilan untuk bagi si suami untuk mengikrarkan talak. Kesempatan untuk si suami mengikrarkan talak itu selama 6 bulan. Jadi akan diagendakan kalau tertunda, si suami belum berkesempatan lewat 6 bulan, maka hak untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya ini menjadi gugur. Sehingga kalau suaminya mau mengajukan cerai lagi harus dimulai dari awal, mengajukan permohonan ikrar talak lagi ke pengadilan. Nah, itu perbedaan pengajuan cerai antara suami dan istri di pengadilan agama. Kalau di pengadilan negeri tidak ada perbedaan antara gugatan cerai suami maupun istri. Keduanya sama. Gugatan kalau dikabulkan di pengadilan negeri, hakim akan menjatuhkan putusan bahwa yang pokoknya menyatakan perkawinan antara suami atau istri ini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Jadi setelah 14 hari putusan itu dibacakan, tidak ada keberatan, maka putusan itu telah berkekuatan hukum. Jadi tinggal kebutuhan administrasi saja, minta salinan putusan di pengadilan lalu mengurus akta cerainya ke kantor catatan sipil. Oke, sekarang bagaimana mengurus perceraian secara mandiri di pengadilan? Yang pertama itu harus dipersiapkan adalah dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumen itu apa? Persiapkan dulu buku nikahnya atau akta perkawinannya. Ya, jadi harus asli dipersiapkan. Kalau sudah tidak ada lagi, misalnya hilang, rusak, dimakan rayap dan sebagainya, atau disembunyikan pasangan, ya bisa-bisa saja terjadi yang begitu. Artinya perlu diurus lagi akta perkawinan atau buku nikahnya. Jadi kalau untuk duplikat buku nikah itu urusnya di kantor urusan agama. Kalau
kutipan akta perkawinannya mengurusnya di kantor catatan sipil. Jangan lupa pada saat mengurus duplikat atau kutipan tadi harus persiapkan juga dokumen tertentu, yaitu surat keterangan hilang di kepolisian dan dokumen lainnya. Tinggal ke KUA atau ke kantor catatan sipil untuk meminta duplikat atau kutipan akta perkawinan tadi. Oke, selain buku nikah atau akta perkawinan, dokumen yang harus dipersiapkan juga KTP, baik KTP penggugat, KTP sendiri maupun KTP pasangan kalau ada sebisa mungkin. Kenapa harus ada KTP ini? Karena berhubungan dengan alamat domisili untuk melihat ke pengadilan mana mengajukan gugatan. Lebih teknisnya tidak akan saya bahas dalam podcast ini. Intinya untuk kesiapan dokumen sebisa mungkin ada KTP. Oke, jadi itu soal KTP. Selanjutnya juga siapkan kartu keluarga, akta kelahiran anak kalau sudah memiliki anak, itu juga penting. Ada juga yang tak kalah penting khusus bagi yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yaitu surat izin dari atasan. Ini lumayan repot ngurusnya, tapi ada juga beberapa pengalaman mudah untuk didapatkan. Intinya untuk yang pegawai negeri sipil dia ketambahan syarat, dia harus punya izin dari pimpinannya. Nah, semua dokumen-dokumen itu akan dijadikan sebagai bukti surat nanti di dalam persidangan. Jadi penting dipersiapkan dari awal, jangan lupa semua difotokopi dulu. Jadi fotokopinya harus dinasegel di kantor pos. Nah, di kantor pos itu nanti akan dibubuhi materai dan distempel atau dicap. Nah, setelah dokumen-dokumen tadi rampung, sudah difotokopi, sudah dinasegel di kantor pos, langkah selanjutnya adalah membuat surat gugatan atau permohonan cerai. Ada banyak contoh-contoh surat gugatan atau permohonan cerai talak ini yang bisa di-download di internet. Atau kalau sulit carinya bisa datang ke pengadilan dan langsung ke bagian pos bantuan hukum, pos bakum. Di sana petugas akan bantu membuatkan surat gugatan atau permohonan cerainya. Oke, setelah dibuat surat gugatan ini, ditempel materai dan ditandatangani. Jangan lupa difotokopi sebanyak 7 rangkap. Jadi berbeda dengan bukti-bukti tadi, itu difotokopi 1 rangkap saja dan dinasegel di kantor pos. Kalau yang surat gugatan atau permohonan difotokopi saja, tidak perlu dinasegel ke kantor pos. Cukup ditempel materai, ditandatangani dan difotokopi sebanyak 7 rangkap. Nah, catatan penting dalam membuat surat gugatan atau permohonan cerai ini yaitu mengenai alasan-alasan cerai yang harus berdasar hukum. Karena alasan-alasan perceraian di luar ketentuan hukum, di luar ketentuan undang-undang, itu berpotensi ditolak hakim nanti di pengadilan. Lalu apa-apa saja alasan cerai menurut hukum? Itu diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, untuk yang Islam juga bisa lihat di pasal 116 kompilasi hukum Islam. Semua ada di sana. Alasan-alasan cerai menurut hukum. Jadi tinggal dilihat mana yang sesuai dengan peristiwa yang dialami. Misalnya ada KDRT kah, kekerasan, atau pasangan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut, atau salah satu pasangan misalnya kena pidana sehingga dipenjara selama 5 tahun. Ada banyak alasan-alasan cerai menurut hukum di sana. Jadi nggak bisa mengajukan cerai cuma karena bosan, karena bete, ini nggak bisa. Jadi harus beralasan hukum untuk membuat surat gugatannya. Alasan cerainya harus beralasan hukum. Nah, setelah bukti-bukti selesai, semua surat gugatan atau permohonan cerainya telah selesai, sudah beres semua. Selanjutnya adalah mendaftarkan gugatan atau permohonan cerainya ke pengadilan. Di pengadilan pergi ke bagian PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Itu umumnya ada di depan gedung pengadilan. Kalau mau masuk pengadilan ada di sana PTSP. Nah, nanti setelah mengajukan surat gugatan permohonan cerai tadi, nanti di sana akan diarahkan oleh petugas, akan bertemu dengan petugas bagian pendaftaran, akan diarahkan nanti di sana oleh petugas. Nah, ujungnya si petugas nanti akan memberikan surat kuasa untuk membayar biaya panjar perkaranya. Jadi setelah menerima surat kuasa membayar panjar biaya perkara ini, pergi ke bank sesuai bank yang ditunjuk, bukti penyetorannya dibawa lagi ke pengadilan, ke petugas yang menerima pendaftaran. Si petugas nanti akan mengembalikan 1 rangkap gugatan tadi yang diberikan, kan ada 7. Nah, 1-nya dikembalikan tapi sudah dibubuhi nomor register perkara. Sejak saat itulah perkaranya resmi terdaftar di pengadilan. Jadi tinggal menunggu panggilan. Panggilannya paling lama mungkin sebulan. Umumnya sih seminggu 2 minggu sudah dipanggil.
Nanti yang memanggil adalah jurusita. Dia akan memanggil pemohon, penggugat maupun pemohon cerai ini, termasuk yang termohon cerai atau tergugat. Itu akan dipanggil. Nah, itu proses pendaftaran secara manual. Ada juga pendaftaran dilakukan secara online. Apalagi sekarang corona ini giat harus dilakukan pendaftaran perkara secara online. Jadi besar kemungkinan pada saat datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara cerai, petugas akan mengarahkan untuk dilakukan pendaftaran secara online. Jadi petugas PTSP akan membantu dan mengarahkan untuk proses pendaftarannya. Lebih jelas soal bagaimana proses pendaftaran perkara secara online ini tidak akan saya bahas di podcast ini, nanti mungkin di podcast lain. Intinya sekarang yang saya bahas proses cerai secara manual ini pendaftarannya. Oke, setelah perkara terdaftar dan telah menerima panggilan untuk sidang, proses persidangannya sejak awal hingga putusan umumnya akan dipandu oleh pegawai-pegawai. Bisa tanya-tanya di sana, Pak, hari ini sidang saya harus bagaimana, kemana, itu pasti akan diarahkan oleh petugas. Dalam sidang pun biasanya umumnya hakim akan mengarahkan untuk apa agenda selanjutnya, kapan harus datang, apa yang harus dilakukan. Itu pasti akan ada arahan-arahan oleh majelis hakim. Kalaupun masih bingung, ada beberapa hal teknis yang masih belum dipahami selama proses persidangan, langsung saja ke Posbakum, tanya-tanya ke petugas Posbakum sana. Mereka akan memberikan advis atau nasihat hukum sesuai dengan kebutuhan. Bertanya saja di sana, konsultasi di sana, akan diarahkan oleh petugas Posbakum. Oke, itu saja singkat gambaran bagaimana proses perceraian di pengadilan. Lebih kurangnya dikonsultasikan ke pengadilan, ke Posbakum, atau menghubungi pengacara. Oke, semoga podcast ini memberikan manfaat buat semua yang nonton di YouTube maupun yang dengar di Spotify. Ya, di YouTube jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.